sak bejo-bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Doa, doa kami, doa untuk bumi. Kita mulai dengan merintis kegiatan ataupun membangun infrastruktur untuk pasar kuliner. Kemudian ada juga menyikapi dengan adanya COVID-19 ini, kami memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di sekitaran kita untuk mulai awal COVID, menanam sayur-sayuran yang berupa misalnya tomat, cabai, sawi, kangkung, bayam, dan lain sebagainya, sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama masyarakat sudah bisa menikmati dan mengambil secara gratis apa yang kami laksanakan tersebut, sehingga hal itu akan sedikit banyak membantu bagi warga yang ada di sekitaran kita. Pada waktu itu mengadakan koordinasi rapat masih dari Bapak RT, tokoh masyarakat, ketua masyarakat waktu itu untuk membuat sebuah tim, atau bisa dikatakan tim satgas COVID di Dukuh Tembi. Pada waktu itu setelah itu koordinasi dari langsung actionnya dari tim yang di Mas Natal waktu itu langsung bergerak dalam penanganan pemberian tempat-tempat cuci tangan di tiap RT. Waktu itu baru di Sipol sekitar 4-5 buah tempat cuci tangan beserta sabunnya. Lantas setelah itu program kami membuat masker, bahkan pada masker itu belum dari lain-lainnya belum ada pembuatan masker, tapi kita langsung antisipasi pembuatan masker dengan dibiayai dari dana masyarakat dan ada bantuan dari luar juga. Pertama-tama kami membuat 1.200 itu untuk kalangan sendiri, yaitu untuk kalangan Dusun Tembi, masyarakat Tembinya. Ya, terus kemudian kita mendapat order ada yang dari UPN, dari Belanda, dari Panti Jompo, terus kita membuat masker itu kurang lebih sekitar 5.000-an lebih. Omongan-omongan yang semula bersifat proses untuk pemberdayaan masyarakat terlibat tidak mandatori tapi kerelawanan, tapi pemetaan kerelawanan, pemetaan warga mobilisir sumber dayanya, menyelesaikan masalahnya itu jadi pengetahuan sendiri. Nah kebetulan aku di Magister Manajemen Bencana, jadi wah kalau gitu ini bisa dikembalikan ke ranah dimana pengabdian itu dicari ujungnya sebagai proses penelitian. Nanti kalau ketemu ini sebuah pengetahuan baru gitu, pengalaman baru ya, ini bisa jadi model dan dipraktekkan di tempat lain.
Jadi respon pandemi yang ada di Dusun Tembi sebenarnya nggak terlepas yang kita lakukan, nggak terlepas dari adanya organisasi masyarakat di Tembi yang kebetulan saya menjadi ketuanya. Jadi sebelum pandemi kita punya banyak program karena dalam struktur kita juga ada banyak seksi, misalkan dari seksi keamanan, seksi seni budaya, seksi olahraga, terus seksi usaha dan ekonomi. Jadi sebelum pandemi masing-masing seksi mempunyai program sendiri-sendiri yang sudah kita sepakati menjadi agenda bersama. Ketika pandemi terjadi datang, tentunya banyak hal yang berubah, banyak hal yang kita inisiasi kaitannya dengan program yang lama. Ada yang memang kita hentikan, tapi ada yang kita tetap jalan tapi dengan prasyarat-prasyarat tertentu yang kita sepakati bersama. Di masa pandemi kami sebelum Lebaran kemarin mengadakan 2 kali perlombaan. Yang pertama itu dengan tema kebersihan yang bersangkut paut dengan kebiasaan baru, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak. Itu kami mengadakan lomba dengan tema tersebut. Terus untuk lomba yang kedua kami juga melaksanakan lomba lukis dan lomba mewarnai dengan tema Tembi Hijau. Terus saya distribusikan kertas satu persatu, dikerjakan di rumah, kami kontrol satu persatu anak tersebut dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah selesai, hasil karya kami potret satu persatu dan kami ambil beberapa yang sesuai dengan kriteria penilaian terbagus dan favorit juga. Kon dibilang ge, kudu bersyukur, sing sehat. Selama pandemi COVID ini, yang kita lakukan adalah dengan menjaga protokol kesehatan karena kami sadar kami berada di Desa Tembi dengan interaksi banyak warga di sini. Salah satu yang kami lakukan dalam hal kegiatan CSR untuk masyarakat Tembi adalah salah satunya di bidang budaya. Kami punya perlengkapan gamelan tradisional, jadi kami mau anak-anak di Desa Tembi ini bisa untuk memainkan gamelan-gamelan asli Jawa ini sekaligus melestarikan budaya Jawa. Respon yang sudah berjalan ini memang kita tidak sendirian karena kita juga berpikir untuk berjejaring dengan selain dengan semua elemen yang ada di Tembi, karena di Tembi juga
banyak pelaku bisnis, ada banyak hotel, terus juga beberapa pabrik. Maka kita coba untuk koordinasikan semua dalam satu forum untuk menyepakati aturan main bersama, terutama dengan teman-teman yang ada di bisnis hotel ya, karena kaitannya dengan keluar masuknya tamu yang datang dari luar kota. Maka pada awal itu kita sepakati untuk menutup semua bisnis wisata hotel dan juga bisnis wisata yang lain, karena di Tembi juga ada galeri macam-macam. Gentar-gemparnya kejarnya dari COVID itu, kita sudah punya dari salah satu pedukuhan di Tembi ini yang salah satu yang mempunyai rumah untuk karantina atau isolasi mandiri. Jadi setiap kali mungkin tujuan kita adalah barangkali nanti ada orang-orang Tembi yang dari luar masuk itu ke karantina pada waktu itu. Salah satunya di Desa Timbul Raja ada Tembi yang mempunyai rumah karantina. Itu kita bekerjasama dengan UPN dari Universitas Veteran Yogyakarta yang bersama dengan kami mendukung dengan program itu, karena di akademi ada salah satu lembaga Kapala yang rumahnya bisa dipinjam untuk itu karantina itu. Saya bisa terkena itu dari ibu kepala sekolah yang suaminya juga terkena. Pas ada itu pertemuan diklat senian. Ya kalau kontak langsung itu enggak terlalu sering. Mungkin dari pegang kendaraannya atau nyuci gelas, mungkin dari itu juga bisa. Di rumah sakit itu selama 10 hari di karantina di sana. Terus untuk pembibitan ikannya ya agak berkurang, tapi alhamdulillah ada teman-teman yang yang membantu melihara. Isi bantuan itu ya ada telur, ada sembako semacam beras, minyak, kayak sarimi, sayur juga ada. Ya kebetulan yang bantuan yang ada yang ngasih ya termasuk uang niku kula gunakan untuk beli vitamin, misal kebutuhan ada lain-lain kayak sing gadah lare kan biasanya yo susu kan ya orang mesti mas, jadi ini tetap susui terus. Oh, makan sehari-hari di sama kampung. Ya ada beras, ada sembako itu. Enggak setiap hari kalau habis bilang Pak RT. Nganterin nggih namung nek ngemper, dodok, mlayu. ya. Aku nak rarene iki ora ambil masker aku. Kumpreng 10. Pada waktu itu ada salah satu anggota kelompok kami yang namanya Mas Ali itu baru terkena COVID. Jadinya untuk pemeliharaan ikan lelenya itu ditinggal karena karantina untuk Mas Ali. Untuk teman-teman sendiri itu sudah aktif atau membantu pembibitan Mas Ali yang ditinggal waktu karantina. Jadi kita bareng-bareng, breeding bareng-bareng, kita ganti air bareng-bareng, kita panen juga bareng-bareng. Saya sebelum pandemi saya sekolah luar biasa, terus pas pandemi itu saya kan untuk sekolah, terus mula saya tertarik lah memelihara lele itu. Terus saya membuat kolam,
ya belajar ya panenannya sudah 4 kali ya, lumayan lah memuaskan menurut saya pribadi loh. Ya karena ada waktu luang terus karena setelah diliburkan ya saya mencoba membibitkan lele. Dulu awal mula yang suruh Simba daripada nganggur, terus dibiayai untuk buat kolam. Nah, setelah itu modal-modal itu ditanggung orang tua. Setelah panen mendapatkan modal itu dikembalikan. Ada kolaborasi para pihak Pentaholik ini. Teman-teman di sini mewakili yang lain. Nah, sampai akhirnya nantinya itu satu saat bahwa ternyata prasyarat-prasyarat itu diperlukan. Oh, ada leader, ada rencana, ya, ada perputaran sumber daya, transformasi sumber daya, mungkin bahasa yang lain yang lebih keren gitu. Yang ini untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Mungkin bisa jadi itu jadi alat yang menarik ketika dalam gelora yang berkecenderungan merah gitu ya. Kalau kita turuni kan oke, Indonesia merah, DIY merah, Bantul merah, tapi di dalam merah itu ada loh yang kuning dan hijau. Nah ini menjadi menarik kalau dilihat dari sudut lain. Ini adalah cara unit terkecil dari komunitas untuk bertahan dan menyelamatkan dirinya sendiri dari permasalahan-permasalahan yang berhulu dari COVID. Niatmu murni, hati yang bersih, tangan yang ringan, tulus memberi. Saling berbagi, menguatkan hati, merajut asa, menampik dengki. Terus melaju sampai nanti senja berganti. Terus melangkah sampai nanti esok kembali. Hati gembira, rencana tercipta. Dengan hati berdiri di atas kaki sendiri. Ketulusan menyemai damai, menguatkan dari Tembi, Yogyakarta. Dari tempat ini aku mengabdi untuk negeriku, Indonesia. Tetap berkarya, tak jua berhenti, hiasi hari, meraih mimpi. Terus melaju sampai nanti senja berganti. Terus melangkah sampai nanti esok kembali.